Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari Happy Sword Family. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu, sebagaimana kami ada oleh karena kebaikan kemurahan-Mu. Biar firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan boleh menjadi pegangan kami hari ini, untuk kami boleh hidup lebih sungguh lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Judul renungan pagi hari ini Gereja Bintang 5, yang kemarin juga sudah disampaikan oleh seorang gembala di gereja kita. Saya akan bacakan dalam Mazmur 84 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Gereja bintang 5, gak semuanya itu gereja bintang 5. Terkadang banyak juga gereja-gereja yang ada di luar jalur daripada firman Tuhan. Memang mereka berbicara banyak firman Tuhan. Mereka berbicara tentang segala sesuatu yang berdasarkan firman. Tapi firman yang diputar balikan, yang membuat orang-orang itu bukannya mengerti tentang keselamatan, tapi semakin bingung. Mereka mengarahkan pengajaran-pengajaran yang malah melenceng daripada firman Tuhan. Kenapa gereja kita saya sebut adalah gereja bintang 5. Yang pertama, gereja kita adalah gereja yang merupakan sumber damai sejahtera. Ketika orang datang ke dalam rumah Tuhan, mereka ada sukacita. Ketika mereka ada di dalam rumah Tuhan, mereka merasakan dampak kehidupan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya juga kalau ke gereja, kalau udah Sabtu, rasanya gimana gitu ya. Kayaknya, wah besok ke gereja kayaknya ada senang gitu ya, bisa ketemu, bukan hanya kita ketemu dengan Tuhan, tapi ketemu dengan saudara-saudara seiman. Kenapa kita perlu berkumpul dengan saudara seiman? Karena mereka biasanya memberikan aura yang baik. Di gereja itu orang memberikan aura yang baik, memberikan nasihat yang baik. Mereka membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, gereja adalah sekolah kebaikan. Gereja pasti mengajarkan kebaikan. Mungkin di luaran mengajarkan kebaikan, tapi kebaikan yang ada di dalam Kristus adalah kebaikan yang tanpa meminta imbalan. Ketika Kristus dia datang ke dalam dunia, yang mengorbankan dirinya, apa aja minta imbalan dari kita? Enggak. Yang Tuhan minta adalah hormat kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Apakah kita menghormati Dia? Apakah kita respect kepada Tuhan gitu? Ketika Dia berbuat baik, apa yang kita akan lakukan? Tapi seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita seringnya apa? Minta berkat, dikit-dikit minta ini, minta itu, tapi lupa apa yang sudah kita berikan buat Tuhan, buat mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, tempat pembentukan karakter. Ketika kita ada dalam rumah Tuhan, kita dibentuk hari lepas. Jadi pembentukan karakter itu nggak bisa sehari jadi. Dia perlu berkali-kali, berulang-ulang. Ketika kita mengajarkan anak kita masih kecil, kita ajarkan berulang-ulang. Nggak mungkin kita ngajarin sekali. Mungkin kalau yang jenius mungkin ya kita ajarin sekali langsung bisa. Tapi yang pada umumnya anak-anak itu atau orang yang kita ajar perlu waktu untuk berkembang. Mereka perlu waktu, perlu yang cukup panjang supaya mereka mengerti arti daripada apa yang kita ajarkan. Yang keempat, mempersiapkan pribadi yang siap masuk surga. Gereja itu tempat kita itu menerima pembelajaran, penggemblengan supaya kita semakin hari semakin mengerti keselamatan itu seperti apa di dalam Kristus. Kita harus belajar untuk fokus kepada Tuhan. Kita harus belajar kepada apa yang sudah diajarkan oleh hamba Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di gereja juga kita sering dengarkan pengajaran-pengajaran. Mari kita belajar untuk mengerti kebaikan Tuhan. Kita belajar bahwa gereja itu adalah tempat pembentukan karakter kita, iman kita, untuk kita semakin menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Kristus Yesus. Biar firman Tuhan pagi hari ini mungkin gak panjang, tapi gereja kita adalah tempat yang paling baik yang harus kita datangi. Jangan ke tempat lain. Kalau kita punya masalah persoalan, bukan datang kepada orang lain, tapi datang kepada Tuhan, datang kepada hamba Tuhan, datang kepada saudara-saudara seiman, biar mereka saling memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi
pegangan kita, atau kita menjadi aturan dalam kehidupan kita supaya hidup kita boleh sejalur dengan kehendaknya Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada dalam keadaan yang baik. Kami masih boleh bernafas Tuhan. Ini semua oleh karena kebaikan kemurahan-Mu ya Bapa. Biar hidup kami Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar apa yang Engkau ajarkan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.